Nah, bulan ini saudaraku kita dalam seri khotbah Outstanding Favor. Favor itu adalah kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang outstanding. Outstanding itu luar biasa. Doa saya inilah yang Anda alami dalam hidup saudara masing-masing. Yaitu kebaikan Tuhan bukan yang biasa-biasa, tapi kemurahannya yang luar biasa. Itu yang Anda rasakan dan alami secara pribadi dalam kehidupan saudara. Nah, hari ini adalah bagian terakhir dari seri khotbah ini. Saya mau bagikan satu firman Tuhan, judulnya adalah Enlarged by Favor. Diperbesar oleh favor Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Tahukah saudara, kebaikan Tuhan itu bisa membuat hidup seseorang jadi besar. Dan doa saya khotbah hari ini itu yang akan Tuhan jadikan menjadi kesaksian pribadi yang saudara alami dalam hidup saudara. Sehingga bukan hanya dari kata orang saja engkau mendengar, tapi secara pribadi itu jadi kesaksian hidup saudara. Amin. Kita baca 2 Samuel 22 ayatnya yang ke-32 sampai ayat 36. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan? Dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, dialah yang menjadi tempat pengungsianku, yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, dan membuat aku berdiri di bukit, yang mengajar tanganku berperang, sehingga lenganku dapat melengkungkan busur tembaga. Juga kau berikan kepadaku perisai keselamatanmu, dan kebaikanmu telah membuat aku besar. Mari dari kata kebaikanmu kita baca bersama-sama semuanya dengan keras. Kita deklarasikan itu atas hidup kita masing-masing. Ini akan Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Are you ready? Saudara siap? 2, 3. Kebaikanmu telah membuat aku besar. Sekali lagi, kebaikanmu telah membuat aku besar. Yang terakhir sekali lagi, kebaikanmu telah membuat aku besar. 3 kali katakan amin, amin, amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Saya berdoa kesaksiannya Daud ini jadi kesaksian saudara. Ini adalah perkataan Daud, Tuhan, kebaikanmu saja, karena kemurahanmu saja, karena favormu saja, hidupku jadi besar. Daud ini cukup tahu diri saudaraku, bahwa sebenarnya tanpa favor dari Tuhan, dia bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa, dia a nobody. Dia nggak dikenal. Bahkan saudara harus tahu dalam perjalanan Daud itu, waktu kecil dia diperlakukan beda sama orang tuanya dibandingkan dengan kakak-kakaknya yang lain. Ya, yang lainnya dikasih kesempatan, didukung untuk jadi tentara, jadi jenderal yang pada zaman itu dan sampai sekarang juga suatu jabatan kehormatan yang luar biasa. Tapi Daud sendiri jadi penggembala, hanya dipercaya 2-3 ekor kambing domba. Ya, jadi Daud ini dalam hidupnya dia cuma sendirian. Tapi karena itu dia jadi banyak dekat sama Tuhan. Larinya sama Tuhan. Jadi kalau saudara ditolak sama orang tua, saudara kayak disisihkan sama teman-teman saudara. Saya mau ngomong jadilah seperti Daud. Yang larinya sama Tuhan. Mendekatlah sama Tuhan dan andalkan Tuhan dan alami Tuhan dalam kehidupan saudara. Amin. Karena kalau tidak ada manusia yang mau membela saudara, Anda lari sama Tuhan, Tuhan yang akan membela hidup saudara, Tuhan yang akan menolong dan memberi kelegaan dalam hidup saudara. Nah, inilah kisah kehidupan Daud. Dia awalnya bukan siapa-siapa. Hidupnya kecil, hidupnya sempit, ya semuanya terbatas, bahkan sampai di titik menjelang Tuhan mengangkat dia masih tidak dikenal. Waktu dia mau menghadapi Goliat yang besar,
Ya tidak ada orang yang tahu ini anak siapa. Mari kita baca 1 Samuel 17 ayat 55. Ketika Saul ini rajanya waktu itu, melihat Daud pergi menemui orang Filistin itu, menemui Goliat. Ya. Berkatalah ia kepada Abner, panglima tentaranya, anak siapakah orang muda itu Abner? Jawab Abner, demi Tuanku hidup, ya Raja, sesungguhnya aku tidak tahu. Jadi ini raja ngomong sama panglimanya. Dan Anda harus tahu kalau raja dan panglimanya ngobrol, harusnya kalau ada sesuatu yang menonjol, ada sesuatu yang luar biasa dari kehidupan Daud di circle-nya, di lingkarannya mereka ini, pasti nama Daud sudah kedengaran. Ngerti ini Daud ini siapa? Bapaknya siapa? Keluarganya mana ini? Tahu. Tapi ternyata nama Daud ini belum apa-apa, nggak kedengaran, belum dikenal. Jadi Daud ini benar-benar sadar bahwa dalam hidupnya dia tanpa favor dari Tuhan, tanpa pertolongan Tuhan, dia bukan siapa-siapa. Tapi karena Tuhan berkenan menunjukkan favornya, membukakan jalan dalam hidupnya, menyertai Daud ketika dia bertempur melawan Goliat, memberikan angin kepada Daud, membackup Daud. Maka Daud yang tadinya bukan apa-apa, dalam sekejap mata dia bisa jadi pahlawan besar bagi bangsa Israel. Dengan cara yang ajaib dan tidak masuk akal, Daud bisa jadi raja yang terbesar, yang memerintah di sepanjang sejarah bangsa Israel sampai hari ini. Coba Anda renungkan, orang yang bukan siapa-siapa, yang tidak diperhitungkan, bahkan sama kakak-kakaknya sendiri, waktu Daud mau bertempur melawan Goliat, kamu anak kecil, sudah pulang sana. Jadi dia ini nggak dianggap apa-apa, nggak dianggap siapa-siapa. Tapi dari orang yang diremehkan, dicemooh, dihina, dipandang sebelah mata, tapi jadi raja terbesar dalam sepanjang sejarah manusia. Saya mau ngomong sama saudara, itu pasti tangan Tuhan. Usaha manusia itu kita bisa berusaha, kita bisa kerja keras, tekun, giat, networking dan macam-macam. Tapi kita harus sadar, usaha manusia itu ada batasnya. Kita berusaha dengan semua kekuatan kita bisa maju dari sini sampai segini. Tapi di luar batasan itu, dengarkan baik-baik, butuh tangan Tuhan, butuh kemurahan Tuhan, butuh kebaikan Tuhan, butuh favor Tuhan mengambil alih hidup kita sehingga itu melampaui diri kita. Makanya Daud dengan sadar penuh dia ngomong bahwa Tuhan, kebaikanmu, kemurahanmu itu yang membuat aku jadi besar. Daud sadar itu. Saya berdoa ini juga yang akan Anda alami. Setiap jemaat keluarga Allah. Saudara alami secara pribadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Kemarin saya juga baru aja ketemu sama jemaat Solo yang pindah ke Jakarta. Terus waktu dia ngomong sama saya kemarin, dengar saya khotbah, waktu pas saya khotbah saya juga sudah agak lupa. Tuhan taruh satu perkataan profetik, saya sampaikan dan dia aminkan itu. Dan sejak saat itu terjadi di dalam kehidupannya. Ya waktu di Solo dia masih biasa-biasa. Terus dia dibawa Tuhan pindah ke Jakarta. Tapi sejak pindah ke Jakarta, tangan Tuhan membuat dia besar. Karirnya melejit dan dia sadar kalau hanya kerja keras itu hanya sejauh ini bisanya. Wong sudah terbukti bertahun-tahun ya cuma gitu-gitu aja. Tapi ketika favor Tuhan mengambil alih hidupnya, itu tiba-tiba lompatan yang tidak masuk akal, dia alami terjadi. Saya berdoa dan juga deklarasikan, ada orang-orang di ibadah ini, yang hadir di tempat ini, termasuk yang mengikuti secara online. Engkau dengar rema firman Tuhan ini, engkau tangkap, engkau percayai. Dan aku deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus, terjadi dalam hidupmu. Terima, terjadi dalam hidup saudara. Amin. Nah, saya ajak saudara untuk saudara ngerti gimana caranya menerima berkat Tuhan, menerima perkataan profetik. Ya, kalau saudara menerima perkataan profetik, saudara cuma begini saja, Anda benar-benar nggak dapat apa-apa. Saya mesti ngasih tahu saudara, contoh, ini saya kasih tahu saudara. Ini gelas
Ini isinya apa? Air minum. Saya tanya sama saudara, gimana caranya Anda terima air minum ini masuk ke dalam tubuh saudara? Bisa nggak Anda belajar, ini air minum, terus kemudian air minum itu masuk di tubuh saudara? Kita bisa ngerti, otak kita dikasih pelajaran macam-macam. Oh ya ini air minum, wah manfaatnya, khasiatnya. Otak saudara bisa mencerna dan tahu segalanya tentang air minum. Tapi sebelum engkau buka mulutmu dan kemudian masukkan itu air, maka air itu tidak akan masuk dalam tubuh saudara. Jadi ada cara menerima, otak kita ini bisa menerima pengetahuan. Tapi butuh mulut kita terbuka untuk menerima minuman dan makanan. Nah sama halnya ketika firman itu disampaikan. Firman itu roh, Alkitab ngomong. Roh kehidupan. Kalau saudara cuma nerimanya hanya dengan otak saudara, Anda cuma ngerti tentang firman, tapi nggak dapat kuasanya. Siapa di sini yang mau dapat kuasa firman itu? Sehingga yang difirmankan itu benar-benar bukan cuma engkau tahu, tapi engkau alami pribadi dalam hidup. Anda mau? Sama halnya seperti air minum itu, nggak cukup tahu, tapi harus buka mulut terus kemudian terima itu air. Nah, kalau firman itu nerimanya bukan cuma di sini ini tahu dulu. Tapi setelah itu buka hati. Ini kuncinya di sini nih. Coba semuanya pegang sini saudaraku. Buka hati dan terima dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kasih tepuk tangan boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Jadi gini, misalnya saya distribusikan air ini, Anda harus masing-masing, terserah saudara, Anda bisa terima ini tapi saudara taruh, atau Anda bisa buka ini, buka mulut, kemudian masukkan. Itu masing-masing. Kalau Anda minum, Anda yang akan dipuaskan. Sama halnya ketika hari ini air kehidupan dibagikan. Rema firman Tuhan dibagikan. Kalau kita cuma memahami, mencerna di pikiran, ya kita hanya tahu tentang firman. Tapi ketika saudara belajar membuka hati, dan di sini amin, di sini aku terima, dalam nama Yesus aku percaya, terjadi dalam hidupku. Maka sesuai imanmu. Yesus ngomong, terjadilah sesuai imanmu. Iman itu bukan di sini nih kita setuju di pikiran, otak kita setuju, tapi dengan hati kita percaya. Mulai hari ini terjadi sesuai dengan imanmu. Katakan amin, amin, tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Dan sungguh-sungguh kesaksian Daud jadi kesaksian hidup saudara. Sama seperti Tuhan membuat Daud besar, Tuhan juga membuat hidupmu besar. Tuhan membuat sukacitamu besar. Tuhan membuat prestasimu besar. Mulai hari ini aku deklarasikan Tuhan membuat kemajuanmu, kesuksesanmu, kemenanganmu besar. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. 2 Samuel 7 ayat 18b. Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku, sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Sampai di satu titik Daud itu menyadari, Tuhan siapa aku ini? Aku gak layak, aku tadinya bukan siapa-siapa. Siapakah aku, siapakah keluargaku? Kami ini siapa sih? Kami gak lebih istimewa dari orang di samping kami. Kami gak beda dengan orang-orang yang lain. Tapi kenapa kok Tuhan yang pilih kami? Kenapa kok Tuhan sampai bawa kami sejauh ini, sedemikian ini? Mulai hari ini, itu juga akan menjadi kesaksian hidup saudara. Itu juga yang akan menjadi seruan hati saudara kepada Tuhan. Isinya cuma thank you Jesus, terima kasih Tuhan. Tuhan baik, Tuhan hebat, dan Tuhan luar biasa. Amin. Ketika saya renungkan firman Tuhan ini, saya persiapan, saya doa untuk menyampaikan firman Tuhan ini. Saya juga renungkan tentang keluarga kami. Keluarga saya, keluarga Pak Obaja, Bu Obaja. Saya sejak kecil selalu dengar cerita-ceritanya papa mama saya. Ya, mama saya, Bu Obaja ada di sini. Ya kan, cerita kalau saya sama saya kalau waktu kecil, kalau jatuh jangankan diobati. Ya nggak ada uang kan, terbatas pada waktu itu. Jadi panggil anjing kampung untuk menjilati.
Karena ternyata ada khasiatnya, saudaraku. Ya, kalau makan ya cuma nasi sambal. Atau kalau makan mewah itu adalah telur ceplok di dadar dan dibuat setipis mungkin. Nah, orang Solo paling jago itu membuat setipis mungkin. Ya, terus kemudian dibagi berapa itu ya? 5? Ya, dibagi 5. Dan kemudian itu sudah dianggap sebagai makanan yang spesial. Makanan yang istimewa. Kita juga dengar kesaksian dari Pak Obaja. Waktu masih remaja, orang yang sangat minder. Di sekolah selalu diolok-olok, dibully sama temennya, dipukul-pukul kepalanya, dicopot topinya, dijadikan bahan olok-olok. Orang yang minder, rendah diri, ketemu orang lain gak berani. Kalau ada famili yang datang di rumah, Pak Obaja sembunyi di bawah kolong ranjang karena ketakutan. Secara manusia gak ada harapan. Secara manusia terbatas. Tapi kalau kita melihat apa yang sudah Tuhan kerjakan sampai hari ini dan nengok belakang, saya ngerasa ayat ini bicara, siapakah aku ini? Ya Tuhan Allah. Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini. Semuanya karena anugerah Tuhan. Semuanya karena kemurahan. Semuanya karena kebaikan. Dan saya berdoa hal yang sama. Berkat yang sama. Anugerah yang sama. Favor yang sama. Angkat dua tanganmu saudaraku. Saat ini terimalah, 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 terimalah. Terjadi dalam hidupmu. Katakan amin. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Itu juga akan menjadi kesaksian saudara. Itu juga akan menjadi kesaksian di dalam keluarga saudara. Amin. Karena kemurahan Tuhan, Daud ngomong membuat kita jadi besar. Enlarge, diperbesar karena favor Tuhan. Ada waktunya kita khotbah tentang kerja keras, bayar harga, perjuangan. Tapi ada waktunya hari ini favor Tuhan dibagikan kepada saudara. Anugerahnya, kemurahannya, kebaikannya ditunjukkan kepada saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, favor Tuhan ketika datang dalam hidup kita, maka favor Tuhan akan membuat kita jadi banyak. Tadi yang pertama, kemurahan Tuhan membuat kita besar. Yang kedua, kemurahan Tuhan membuat kita banyak. Berlipat kali ganda, jadi banyak. Keluaran 1 ayat 5 sampai ayat yang ke-9. Mari kita lihat kemurahan Tuhan yang memperbanyak bangsa Israel. Seluruh keturunan yang diperoleh Yakub berjumlah 70 jiwa. Tetapi Yusuf telah ada di Mesir. Jadi jumlahnya mereka pada waktu itu berapa? Keluarganya Yakub berapa? 70. Itu yang startnya mereka waktu mereka pindah ke Mesir. Zaman 7 tahun kelimpahan, setelah itu 7 tahun kelaparan. Terus kemudian Yakub dan sekeluarganya pindah ke Mesir karena Yusuf jadi Perdana Menteri Mesir. Jadi startnya 70. Ya, startnya 70. Kemudian ayat 6, matilah Yusuf serta semua saudara-saudaranya dan semua orang yang seangkatan dengan dia. Ini waktu jalan terus nih. Ayat 7. Orang-orang Israel beranak cucu dan tak terbilang jumlahnya. Mereka bertambah banyak dan dengan dahsyat berlipat ganda sehingga negeri itu dipenuhi mereka. Wow. Dan ini favor Tuhan yang membuat mereka bertambah banyak. Lanjutkan lagi pembacaan kita. Ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ayat 9. Berkatalah raja itu kepada rakyatnya, bangsa Israel itu sangat banyak dan lebih besar jumlahnya daripada kita. Sampai situ dulu. Coba Anda renungkan. Waktu Yakub dan sekeluarganya pindah ke Mesir, jumlah mereka berapa tadi? 70. Padahal Mesir sudah menjadi sebuah bangsa. Jadi Mesir itu sudah jadi bangsa yang besar, bangsa adidaya pada zaman itu. Yang waktu startnya bangsa Israel cuma 70. Tapi generasi ke generasi, generasi ke generasi. Blessingnya yang dari Tuhan, favornya dari Tuhan.
Kemurahan Tuhan itu membuat bangsa Israel bertambah banyak, berlipat kali ganda dengan dahsyat. Dicatat seperti itu. Sampai di satu titik Firaunnya yang ngomong, wah ini bahaya ini. Karena sekarang orang Israel itu jumlahnya lebih banyak dari kita. Coba renungkan. Betapa dahsyatnya favor Tuhan membuat mereka berlipat kali ganda dengan dahsyat. Tahukah saudara? Favor dari Tuhan juga bisa mengerjakan hal yang sama dalam kehidupan saudara. Sekarang startnya sama, semuanya sama. Bahkan sekarang Anda jauh lebih kecil, Anda jauh lebih sedikit. Mungkin pekerjaan saudara omsetnya jauh lebih sedikit, prestasi saudara belum apa-apa, nama saudara nggak terdengar. Keuangan saudara modalmu terbatas ya, yang lainnya gajah-gajah, yang lainnya sudah besar-besar, yang lainnya kenamaan-kenamaan hebat-hebat kayak Israel yang 70 dan Mesir yang sebuah bangsa besar. Tapi tahukah saudara, favor Tuhan bisa membuat Anda yang sedikit jadi banyak. Favor Tuhan bisa membuat berkatmu berlipat kali ganda. Sukacitamu bertambah banyak dengan dahsyat. Prestasi, kemajuan dan lompatan yang terjadi dalam hidup saudara itu berlipat kali ganda, bermultiplikasi dengan cara yang tidak masuk akal. Sehingga ketika satu periode lewat, kemudian menengok lagi, keadaan sudah berbalik. Anda yang diremehkan, Anda yang dipandang sebelah mata, terimalah favor yang daripada Tuhan, yang akan memperbanyak hidup saudara, yang akan memperbanyak anugerahnya, yang akan memperbanyak berkat-berkatnya, yang akan memperbanyak kepercayaannya, yang akan memperbanyak sukacitamu di dalam kehidupanmu, dilipat gandakan oleh favor yang daripada Tuhan. Amin. Ini dahsyat sekali. Bahkan gini, sementara Anda progres ya, sementara sudah maju, Anda harus tahu. Kayak tadi Firaun, ketika tersaingi, ketika bangsa Israel sekarang jadi sama banyak atau tambah banyak, maka Firaun gak suka. Firaun mulai melakukan tindakan-tindakan untuk menghambat orang Israel. Nah, Anda harus tahu, kalau saudara maju, jangan berpikir bahwa waktu Tuhan memberi favornya, kemurahannya, membuat engkau maju, maka semua orang happy dengan kemajuanmu. Gak semua orang. Ya, ada orang-orang akan lebih bisa bersimpati ketika engkau jatuh. Ketika engkau menderita susah. Tapi ketika tangan Tuhan ngangkat saudara, belum tentu semuanya akan happy. Ketika saudara masih belum apa-apa di perusahaan itu, mungkin karyawan yang lain biasa-biasa. Tapi kalau ada satu yang diangkat terus, satu yang melejit naiknya, satu yang dipuji-puji terus berprestasi luar biasa. Anda perhatikan, nanti akan ada yang lain-lain akan mulai ngomong minir, ngomong negatif tentang orang tersebut. Saya mau ngomong begini sama saudara, itu yang dialami bangsa Israel. Waktu mereka sedikit dianggapnya ini nggak ada apa-apanya ini. Tapi karena favor Tuhan membuat mereka banyak. Ini orang Mesir jadi merasa terancam. Firaun melakukan tindakan-tindakan untuk menghambat, untuk menghancurkan, bahkan untuk membasmi, membuat bangsa Israel menderita. Tapi dengarkan baik-baik, kalau itu yang sekarang sedang kau alami dalam hidupmu, dijegal, dikhianati, ditusuk dari belakang, diperlakukan dengan tidak adil. Mari kita lihat apa yang favor Tuhan bisa lakukan untuk hidup saudara. Anda siap? Anda mau? Kita baca ya, di Keluaran pasal 1 yang sama. Tadi kita baca ayat 5-9, sekarang kita baca ayat 12. Tetapi makin ditindas, makin bertambah banyak dan berkembang mereka. Sehingga orang merasa takut kepada orang Israel itu. Mari lihat saudaraku, kalimat ini, makin ditindas, makin bertambah banyak. Saya berdoa dan deklarasikan, ini terjadi dalam hidup saudara. Iblis boleh makin menindas, tapi favor Tuhan makin memperbanyak, anugerahnya makin besar, kemuliaannya makin nyata dalam hidup saudara. Orang boleh
boleh semakin menjelek-jelekkan saudara. Orang boleh gosip yang tidak baik tentang saudara. Semakin engkau digosipkan, semakin engkau diserang. Semakin tangan Tuhan membuat hidupmu lebih manis, lebih indah, lebih dahsyat, lebih luar biasa. Lebih jadi berkat, lebih banyak jiwa yang diselamatkan. Hidupmu membagikan kasih Tuhan kepada semakin banyak orang. Katakan amin. Dan tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Terjadilah. Terjadilah. Amin. Jadi favor Tuhan itu tidak bisa dikalahkan oleh manusia. Jikalau Tuhan yang membuka pintu, siapa bisa nutup? Jikalau Tuhan yang nutup, manusia mana, neraka mana, setan mana yang bisa membuka? Mereka cuma bisa berusaha, tapi favor Tuhan lebih besar. Kalau Anda tanpa favor Tuhan, tergantung. Anda fight sama manusia, Anda fight sama iblis, tergantung. Powermu seberapa besar. Kalau saudara lebih besar, Anda menang. Kalau mereka lebih besar, Anda kalah. Tapi kalau saudara punya favor dari Tuhan, Anda terbatas, engkau biasa pun. Tapi favor Tuhan yang memastikan jaminan kemenangan, ada pembelaan Tuhan, ada pertolongan Tuhan, ada kelegaan yang dari Tuhan, ada kelepasan dan ada kemerdekaan. Tuhan akan kerjakan itu dalam kehidupan saudara. Amin. Jadi saya berdoa mulai hari ini semua yang baik yang ada dalam hidupmu diperbanyak oleh Tuhan. Semua yang negatif, yang jelek-jelek dihentikan, stop. Mulai hari ini titik. Amin. Semua serangan iblis yang bertubi-tubi dipatahkan. Semua kesialan, semua sakit penyakit yang gak selesai-selesai. Semua hal-hal yang rasanya sial lagi, salah lagi. Mulai saat ini aku perkatakan selesai. Dan babak baru dimulai, babak baru yang isinya kemurahan Tuhan, favor Tuhan, kebaikan Tuhan yang berjilid-jilid, yang berseri-seri, yang tidak ada habisnya terjadi dalam hidup saudara. Ayo kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Yeskiel 36 ayat 8 sampai ayat yang ke-11. Maka kamu gunung-gunung Israel akan bertunas kembali dan akan memberi buah untuk umatku Israel. Sebab mereka akan segera kembali. Coba Anda renungkan itu. Berarti tadinya gunung-gunung ini hijau, permai, makmur. Tapi ada kejadian terus jadi gundul. Benar nggak? Jadi tandus, jadi gersang. Tapi dinubuatkan oleh firman Tuhan bahwa gunung-gunung Israel itu akan bertunas kembali. Akan memberi buah. Dan akan segera kembali. Hatiku akan baik kembali. Dan aku akan berpaling kepadamu. Dan kamu akan dikerjakan. Dan ditaburi. Ayat 10. Aku akan membuat manusia banyak di atasmu. Yaitu segenap kaum Israel dan keseluruhannya. Kota-kota akan didiami lagi. Artinya tadinya sudah ditinggalkan. Sudah kosong. Tapi didatangin lagi. Didiami lagi. Dan reruntuhan-reruntuhan akan dibangun kembali. Ini ada nubuatan-nubuatan kayak gini nih. Siapa di sini yang merasa hidupnya sempat atau mungkin sekarang masih dalam keadaan gersang. Tandus. Kayak habis-habisan. Kayak menderita dan susah sekali. Saya berdoa firman Tuhan hari ini. Bukan sekedar kata-kata yang indah. Tapi firman itu memuat kuasa. Yang akan memanifestasikan favor Tuhan. Atas hidup saudara. Sehingga gunung-gunung dalam hidupmu. Akan dibuat bertunas kembali. Akan berbuah kembali. Akan segar kembali. Akan dibuat banyak kembali. Reruntuhan. Dulu jaya terus runtuh. Anda sekarang sudah pudar semangatnya, hilang impiannya. Tapi mulai ibadah ini, impian yang sudah pudar dibangkitkan kembali. Pengharapan yang sudah habis dikobarkan kembali.
Karena ada favor Tuhan dalam hidup saudara. Kalau nggak ditolong Tuhan mungkin Anda nggak bisa mau bangkit. Siapa nggak mau bangkit? Orang runtuh siapa nggak mau jaya lagi? Tapi apa daya tangan tak mampu? Hari ini saya punya berita baik buat saudara, bukan tanganmu. Tangannya. Tangannya yang akan membuat saudara subur kembali. Tangannya yang membuat saudara permai kembali. Tangannya yang akan membuat saudara kuat kembali. Amin. Ayat yang 11, aku akan membuat manusia dan binatang banyak di atasmu. Dan mereka akan bertambah banyak dan beranak cucu. Dan aku akan membuat kamu didiami kembali seperti keadaan semula. Seperti keadaan semula. Apakah ada di tempat ini yang keluarganya sudah tidak seperti semula? Ada yang iblis curi dari hidup saudara. Mungkin kesehatanmu dicuri sama iblis. Mungkin asetmu yang diambil habis selama pandemi. Mungkin pekerjaanmu yang kandas hilang karena dikhianati teman saudara. Anda yang dijebak, Anda yang kejeblos. Anda kehilangan klien saudara, nasabah saudara. Mungkin pernikahanmu yang dicuri oleh iblis. Pasanganmu yang dibawa lari kuntilanak. Apapun itu keadaan saudara, favor Tuhan akan memulihkan keadaanmu seperti keadaan semula. Semua yang dicuri iblis dalam hidupmu dipulihkan. Semua kejayaan yang sempat hilang, semua berkat Tuhan yang sempat lolos dari tangan saudara dipulihkan. Amin. Kembali, suamimu kembali. Anakmu yang sempat minggat hilang dari rumah kembali. Kejayaan keluargamu yang sempat pudar kembali. Haleluya. Haleluya. Yang percaya tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda percaya itu? Favor Tuhan gak berhenti sampai di situ. Dan, lanjutkan. Dan akan berbuat baik kepadamu. Lebih. Semuanya katakan lebih. Dari hati dengan iman katakan lebih daripada keadaanmu dahulu. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Favor Tuhan itu pertama yang dia kerjakan, yang hilang dipulihin dulu. Seperti yang sudah. Seperti dulu. Tapi setelah pulih, maka dia akan kerja lebih lanjut. Pekerjaan yang lebih lanjut dari favor Tuhan ini akan dimanifestasikan dalam hidup saudara. Sehingga pemulihan itu enggak seperti semula saja. Tapi lebih. Terimalah itu, terjadilah sesuai dengan imanmu. Anda harus tahu dari tadi saya bukan sekedar khotbah. Saya sedang kerja dalam roh. Dalam spirit saya sedang kerja melepaskan kuasa Tuhan. Dan doa saya, Anda seperti tadi. Air minum itu kalau nggak cuma dipikir tuh tahu tentang air minum. Tapi tidak akan dipuaskan kehausanmu. Tapi kalau engkau kerjanya bareng-bareng bersamaan, konekkan hati dan iman saudara. Maka saya percaya firman Tuhan ini akan memanifestasikan kuasa Allah itu terjadi dalam hidupmu. Sehingga kejayaan yang pudar dipulihkan seperti semula. Bahkan lebih. Semuanya katakan lebih. Dalam nama Yesus lebih. Berkat Tuhan dalam hidupmu lebih. Sukacita Tuhan dalam hidupmu lebih. Jadi berkat buat banyak orang lebih. Selamatkan jiwanya lebih. Melayani Tuhannya lebih. Membalas cinta kasih Tuhannya lebih. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Bahkan gereja kita juga akan dipulihkan oleh Tuhan. Kemarin saya tuh ditelepon sama Pastor Raymond Mui dari Malaysia. Dia cerita tentang keadaan gereja Tuhan di berbagai negara di seluruh dunia. Sejak pandemi itu ambles beneran. Banyak gereja ambles ya, dan tinggal separuh sampai hari ini. Banyak yang dalam posisi, kemarin dia cerita juga sebagian dalam posisi tinggal 30%. Sampai hari ini masih 30% dibandingkan sebelum pandemi. Jadi amblesnya 70%. Ada yang separuh.
Waktu saya dengar dia cerita, itu keadaan di seluruh dunia ya. Mirip-mirip seperti itu. Di Indonesia pun juga mirip-mirip kayak gitu. Ya, tapi saya bersyukur ya, untuk gereja kita ini ada kemurahan Tuhan. Ada kebaikan Tuhan. Untuk gereja kita di Solo ini saudaraku, ini data. Itu kita sudah di posisi 80%. Bukankah itu kemurahan Tuhan? Ada gereja-gereja kita yang lain sudah di posisi 100%. Gereja kita di Jakarta oleh favor Tuhan ya, kemurahan Tuhan. Bahkan sekarang sudah di posisi 130%. Lebih. Biarlah itu juga jadi kesaksian kita semua. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Nah, siapa mau ngalami yang seperti itu? Kebaikan dan kemurahan Tuhan itu. Ada rahasianya kenapa Daud ngalami itu. Apa rahasianya? Rahasianya sederhana. Karena Daud ini selalu punya kerinduan untuk melakukan sesuatu yang menyentuh hati Tuhan. Yang menyenangkan hati Tuhan. Jadi hati untuk menyenangkan Tuhan itu yang ditangkap sama Tuhan. Anda harus tahu itu. Karena manusia melihat di depan mata, Allah melihat hati. Ya, jadi kalau sama-sama beribadahnya gini, Tuhan itu ngelihat hati. Ada orang yang beribadah karena terpaksa, harus datang, dipaksa sama orang tuanya. Ada orang yang datang cari jodoh. Ada orang yang datang ya sudah kebiasaan aja, ya harus datang. Ada orang yang datang yang cari mujizat. Gak salah juga sih. Cari jodoh di gereja ya gak salah juga daripada cari jodoh di diskotik. Ya, tapi ada degree-nya, ada level bedanya. Ada orang-orang yang datang beribadah, cari Tuhan, kepengen menyukakan hati Tuhan, untuk membalas cinta kasih Tuhan. Anda harus ngerti, beribadahnya sama, tapi bobotnya di mata Tuhan beda. Kerinduan hati untuk menyukakan Tuhan, membalas cinta kasih Tuhan, melakukan sesuatu buat Tuhan. Itu yang ditangkap Tuhan. Itu yang membedakan Daud dari yang lainnya. Dan itu yang membuat Tuhan ngambil keputusan. Favornya dinyatakan secara spesial dalam kehidupan Daud. Saya berdoa mulai hari ini, hati yang cinta Tuhan, hati yang rindu menyenangkan Tuhan, hati yang rindu untuk membalas kebaikan Tuhan, itu dibangkitkan dalam hati saudara. Karena Tuhan melihatnya hati. Tuhan ngelihatnya hati. Oke. Jadi pastikan hati saudara benar. Anda kalau ngelihat dalam kehidupan Daud. Daud itu 7 kali sehari. Dia ngomong 7 kali sehari aku memuji-muji Tuhan. Banyak orang Kristen terbalik. 7 hari sekali pas di gereja baru memuji Tuhan. Makanya favornya beda Pak. Bu, sama-sama Kristennya, Anda mungkin lebih lama dari Daud, tapi beda. Senioritasmu tidak membuat favor Tuhan lebih senior. Yang mengerti katakan amin. Kerinduan hati Daud yang menggetarkan hati Tuhan, itu yang mendatangkan favornya. Lihat, 7 kali sehari isinya memuji Tuhan. Kalau Tuhan ada dalam hidupmu, didiemin aja, dicuekin. Sama seperti murid-murid Yesus, sampai Yesus tidur di perahu itu. Tapi ketika Tuhan sama Daud, isinya dipuji-puji, disembah, diseneng-senengin. Beda lah. Lain, gak bisa sama. Anda gak bisa komplain sama Tuhan kenapa favor Tuhan begitu melimpah dalam hidup Daud. Lain juga bagaimana kerinduan hati kita menyenangkan Tuhan. Karena itu biarlah kerinduan hatimu menyenangkan Tuhan dipertebal. Pujian penyembahan untuk menyenangkan Tuhan dipertebal. Pelayananmu untuk menyenangkan hati Tuhan dipertebal. Tuhan tuh suka ngelihat Daud gini diangkat. Jadi raja. Setelah jadi raja, Tuhan ngelihat lagi Daud. Ternyata Daud malah melipat gandakan kerinduan untuk menyenangkan Tuhan itu kepada seluruh bangsa Israel dengan cara membangun pondok Daud. Jadi pondok Daud itu tempat pujian penyembahan 24 jam. Dia atur supaya pemusik, pemuji, penari, penyembah non-stop nyeneng-nyenengin Tuhan terus. Kalau sendirian kan terbatas 7 kali sehari.
Tapi korporat bareng-bareng, ganti-gantian. Terus Tuhan disenengin non-stop di zaman Daud. Jadi sekarang dia membuat seluruh bangsa Israel itu nyeneng-nyenengin Tuhan. Karena itu di zaman Daud lah bangsa Israel mencapai puncak kejayaannya. Dan disitulah favor Tuhan dinyatakan dengan cara yang ajaib. Belum pernah terjadi yang seperti itu. Bahkan sampai hari ini pun, wow. Terus ceritanya tentang Pondok Daud. Kenapa? Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Setelah itu tanpa diminta oleh Tuhan, Daud punya kerinduan lagi. Tabut Tuhan tinggal di kemah. Aku tinggal di istana, gak boleh nih, salah nih. Tabut Tuhan harus ada di bait yang agung dan mulia. Dan dia punya kerinduan, dia mengerahkan segenap kemampuannya, kekuatannya untuk membangun bait Allah. Semuanya semata-mata bukan sekedar pondok Daudnya atau bait Allahnya. Intinya hatinya Daud mau menyenangkan hati Tuhan. Kalau Tuhan lihat hati saudara, adakah hati menyenangkan Tuhan? Adakah hati menyelamatkan jiwa untuk Tuhan? Hati untuk membesarkan kerajaan Allah? Atau hatinya cuma untuk diri sendiri, yang penting aku disembuhkan, ditolong, sudah gak ngurus Tuhan. Beda saudara, beda. Beda, perjuanganmu untuk Tuhan tuh ngena di hati Tuhannya lain. Kayaknya orang yang mikir hanya untuk diri sendiri, ngapain aku melayani rugi? Ngapain aku pondok Daud rugi? Ngapain aku doa rugi? Ya oke, Anda sendiri. Tapi itu saudara sendiri, ya sudah. Tanpa favor Tuhan, kering. Tapi saudara rugi buat Tuhan, nggak bisa rugi jangka panjang. Satu genggam kita bawa sama Tuhan, diganti satu genggam dari Tuhan buat kita. Size-nya, ukurannya beda. Senangkan hati Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Gimana cara menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, berikan hatimu untuk Tuhan. Balik lagi itu hati. Kayak tadi ya, bukan cuma ibadahnya loh ya. Hatinya beribadah. Bukan cuma menyembahnya. Ada orang yang menyembah, mulutnya menyembah, dalamnya mengumpat. Saya berdoa jemaat di tempat ini. Punya hati yang menyembah. Punya hati yang memuji. Punya hati yang selalu rindu mengagungkan Tuhan. Punya hati yang membalas cinta kasih Tuhan. Doa saya, pertama Anda berikan hati saudara. Terus pakai hidupmu. Pakai tenagamu. Untuk melayani Tuhan. Pakai talentamu. Untuk membesarkan kerajaannya. Cari dulu kerajaan Allah. Senengin hati Tuhan dulu. Banyak orang itu, kalau bahasa Jermannya kesusu. Padahal Tuhan ngomongnya, carilah terlebih dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya ditambahkan kepadamu, ini favor ditambahin. Tapi nyentuh hati Tuhan dulu. Belum apa-apa, pokoknya berkat. Ya. Apa bedanya kita sama orang yang di luar sana? Sentuh hati Tuhan, senangkan Tuhan dulu. Pakai waktumu melayani Tuhan. Bersekutu pribadi, punya waktu pribadi cuma nyenengin Tuhan. Beda loh, ngena di hati Anda sebagai orang tua beda. Anak saudara beda. Tuhan lebih lagi melihat hati kita. Sama-sama Tuhan kasih talenta. Yang hebat sama saudara, talentamu hanya bermanfaat untuk dirimu sendiri atau talentamu bermanfaat untuk Tuhan. Yang kayak gitu tuh dinilai Tuhan saudara. Dilihat sama Tuhan, hatimu gak bisa nipu. Allah melihat hati, pakai hartamu melayani Tuhan. Dalam hidup saya berusaha komit semuanya. Hidup saya, keluarga saya, tenaga saya, waktu saya, pikiran saya. Komitmen, harta saya, memuliakan Tuhan. Amin. Harta kita juga harus dipakai memuliakan Tuhan. Dalam hidup saya, pertama saya komit, saya kembalikan persepuluhan. Setelah itu saya komit jadi berkat buat banyak orang. Jadi berkat buat pendeta lain. Jadi berkat untuk gereja lain juga. Jadi berkat untuk nolong orang nyelesain hutangnya. Kasih modal kerja. Nyekolahin anak. Dan itu buat saya sebuah komitmen. Kayak khotbah minggu lalu ya, Paulus ngomong celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Itu keharusan bagiku.
Buat orang lain memberitakan Injil bukan keharusan, tapi buat Paulus itu keharusan. Buat saya itu juga keharusan. Bukan paksaan, saya lakukan dengan rela hati. Tapi itu sebuah komitmen, jadi berkat itu sebuah komitmen. Nolong orang itu sebuah komitmen. Itu nggak perlu nunggu hati saya tergerak. Pokok saya sudah komitmen, sekian persen, sekian jumlahnya setiap bulan. Itu sudah saya pastikan, pokok ini ready anytime Tuhan suruh, langsung jalan. Sebuah komitmen. Saya punya kerinduan suatu hari nanti. Apa yang dilakukan Sakeus, saya juga mampu melakukannya. Sakeus itu komitmen sama Tuhan, bahkan sampai separuh hartanya dikasih untuk Tuhan. Separuh hartanya bukan hanya penghasilannya. Separuh harta miliknya dikasih buat Tuhan. Itu komitmennya Sakeus. Bahkan lebih lagi, Yesus ngomong kalau kamu hendak sempurna. Ingat khotbah minggu lalu? Yesus ngomong jual semuanya. Berikan kepada orang miskin. Ikut aku. Artinya hidup kita jadi berkat semuanya. Bukan berarti gak peduli keluarga. Saya percaya kalau Tuhan mau kita jadi berkat buat orang lain. Tuhan juga mau pastikan kita jadi berkat buat keluarga kita terlebih dahulu. Tapi bukan hanya buat keluarga. Gak boleh jadi berkat buat keluarga menghentikan kita jadi berkat buat banyak orang. Jadi waktu, tenaga, pikiran, talenta, dana, harta. Untuk kemuliaan Tuhan. Tuhan tuh ngelihat hati. Makanya sebagian orang yang isinya cuma mempermasalahkan persepuluhan, dia belum mengerti apa-apa. Karena 10% itu cuma secuil. Yang Tuhan lihat tuh hidup kita. Sepenuhnya untuk Tuhan. Dan itu bukan cuma teori. Banyak orang ngomong, gak usah persepuluhan. Kenapa? Karena kan semuanya milik Tuhan. Hah? Yang 10% aja cuma teori. Apalagi yang 100%. Banyak orang itu teori. Semua milik Tuhan teori. Bukan realita. Mari kita buktikan realita dalam hidup kita. Ada lagi video yang lagi viral. Saya bolak-balik ditanyain sampai bosen jawabnya. Kan bangsa Israel sekarang tidak lagi memberi persepuluhan. Kenapa orang Kristen harus memberi persepuluhan? Anda juga dengar kan? Lihat kan? Bosan saya ditanyain itu. Sudah khotbahin aja sekarang. Makanya baca firman itu yang benar. Bangsa Israel tidak memberikan persepuluhan itu bukan hanya zaman sekarang. Zaman Alkitab berulang kali dicatat. Bangsa Israel kalau lagi ngalami kemunduran rohani tidak persepuluhan. Tidak ibadah di bait Allah. Terjadi seperti zaman sekarang. Dan setiap kali mereka ngelakuin itu, Tuhan selalu marahin mereka, negor mereka, nyuruh bertobat. Itu dicatat di Alkitab berulang-ulang. Tapi ada pendeta-pendeta yang gak ngerti firman, yang ngambil bangsa Israel gak persepuluhan. Sekarang malah jadi contoh teladan supaya kita orang Kristen ngikuti itu. Lah ini dicatat di Alkitab, dimarahin, disuruh bertobat, malah kita disuruh ngikutin. Betapa konyolnya. Apalagi Pak Obaja berapa bulan lalu sama Bu Obaja juga ke Israel ya. Pemandu wisata kita itu orang Yahudi taat. Ditanya sama Pak Obaja, gimana? Kamu masih persepuluhan gak? Iya dong, kita persepuluhan dong. Lah, yang mana yang benar? Ya, kebenarannya podo wae. Orang Kristen ada yang persepuluhan, ada yang gak persepuluhan. Orang Yahudi sami mawon. Ada orang Yahudi persepuluhan, ada orang Yahudi yang gak persepuluhan. Orang Kristen ada pendeta yang ngajak persepuluhan, ada pendeta yang ngelawan persepuluhan. Rabi ya sama saja. Tergantung pendeta mana, rabi mana. Yang penting masing-masing komitmen sama Tuhan aja deh. Kalau nggak rela nggak usah, gitu aja. Simple. Saya malah ngomong, memang kalau nggak rela jangan. Anda rugi karena sudah Anda ngasih uang, kehilangan uang dan persepuluhanmu yang tidak rela tidak diterima sama Tuhan. Tuhan tuh nggak sengebet itu harus terima semuanya. Waktu Kain Habel ngasih persembahan, tidak langsung semuanya diterima semua. No, sorry saudaraku. Dilihat, diseleksi, yang ini diterima, yang ini tidak. Belum tentu kita ngasih diterima sama Tuhan. Kenapa? Tuhan tuh bukan cuma ngelihat ibadahnya, bukan cuma ngelihat uangnya, ngelihat hatinya. Doa saya hati saudara, hati yang berkenan,
hati yang menyenangkan Tuhan. Siapa yang mau menyenangkan hati Tuhan? Ayo bangkit berdiri bersama-sama. Menyenangkanmu. Mari semuanya angkat dua tangan tinggi-tinggi dari hati saudara ya. Katakan pada Tuhan, menyenangkanmu, menyukakanmu, terbakar oleh api cintamu, menyenangkanmu, menyukakanmu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Anda mau mengalami kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan? Dimulai dari yang pertama, Anda mesti percaya sama Tuhan. Anda mesti punya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hati saudara. Karena tanpa Tuhan, kalau kita tidak punya Tuhan, gak ada channelnya untuk kita terima itu. Tapi ketika saudara buka hati, undang Yesus jadi Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupmu, maka yang pertama, engkau terima pengampunan dosa. Dan yang kedua, engkau terima anugerah, jaminan keselamatan dalam kerajaan surga. Jadi buat saudara yang belum pernah melakukan itu, ayo kita buka hati kita dan kita angkat dua tangan kita. Ikuti kata-kata ini. Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku. Jadi Tuhan dan Juru Selamatku. Ampuni dosa-dosaku. Selamatkan aku. Mulai sekarang hidupku milik Yesus. Aku siap mengikut Yesus, melayani Yesus seumur hidupku. Terima kasih Tuhan. Yang kedua, siapa di sini mau belajar dari Daud yang kerinduan hatinya menyenangkan Tuhan, menyukakan Tuhan, membalas kebaikan Tuhan, pakai waktu, tenaga, pikiran, harta, talenta, dan semua yang ada dalam hidup saudara untuk Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Anda yang mau seperti itu, mari angkat dua tangan saudara lebar-lebar. Katakan, ini hidupku Tuhan. Ini hatiku Tuhan. Keluargaku Tuhan. Dan semua yang ada dalam hidupku. Pakailah untuk kemuliaan-Mu. Untuk memajukan kerajaan-Mu. Mari masing-masing angkat suara, berdoa secara pribadi, komitmen saudara sama Tuhan. Seperti Daud melayani Tuhan, aku juga mau melayani Tuhan. Seperti Daud 7 kali sehari memuji-muji Tuhan, aku juga mau melakukan hal yang sama. Seperti Daud yang kesukaannya ialah merenungkan firman Tuhan siang dan malam, aku juga mau ya Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduan hatiku Tuhan. Menyenangkan-Mu dan menyukakan hati Tuhan. Yang terakhir saudaraku, yang terakhir, saya mau memperkatakan deklarasi berkat Tuhan, favor Tuhan. Dan buat saudara yang mau menerimanya, Anda yang percaya, Anda boleh aminkan itu.
Dan dengan hati, bukan dengan pikiran. Tapi dengan hati engkau terima. Dengan pikiran kita ngerti, kita setuju. Tapi dengan hati, roh kita tuh di dalam hati kita. Makanya di Alkitab bahasa Inggris disebut the hidden man of the heart. Manusia roh yang tersembunyi dalam hati. Jadi engkau bisa menerima perkara roh dengan hati. Sementara saya memperkatakan perkataan-perkataan berkat ini. Aminkan itu. Dan biarlah itu terjadi dalam hidup saudara. Anda siap? Are you ready? Ayub 22 ayat 28 mencatat begini. Dalam bahasa Inggrisnya. I will decree a thing and it shall be established. Artinya aku akan mendeklarasikan sesuatu dan itu akan dijadikan. Sementara deklarasi demi deklarasi saya perkatakan untuk hidupmu. Engkau yang percaya, maka itu akan dijadikan. Anda yang percaya, angkat tangan saudara dan terima ini. Aku deklarasikan untuk hidupmu. Setiap dari kita, keadaan hidupmu mulai sekarang semuanya akan dibuat Tuhan jadi baik. Seumur hidupmu tidak akan ada lagi kegagalan. Tidak akan ada lagi kekalahan. Tidak ada lagi duka cita. Tuhan Allah yang aku layani akan mengubah air matamu menjadi tawa sukacita. Jika engkau sampai mencucurkan air mata, maka itu adalah air mata sukacita. Jenis damai yang melampaui segala akal, yang hanya bisa diberikan oleh Tuhan. Damai yang seperti itu, terima itu sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Dan itu akan menjadi bagian dalam hidupmu selamanya. Kemanapun engkau pergi, sejak sekarang ini, urapan Tuhan, kuasanya akan bekerja dengan ajaib. Engkau akan mendapat favor di hadapan Tuhan, favor di hadapan manusia. Hal-hal yang seharusnya tidak bisa lagi dirubah, hal itu akan dirubah bagimu untuk manfaatmu. Semua tulang-tulang keringmu akan hidup lagi. Bahkan sebelum engkau pulang hari ini, akan ada mujizat yang baru, kesaksian yang baru, favor yang baru dinyatakannya atas hidupmu. Mulai sejak hari ini, apapun yang engkau deklarasikan profetik dengan iman, Tuhan akan jadikan. Engkau tidak akan malu lagi. Engkau tidak akan mengalami kehilangan lagi. Sukacitamu tidak akan berakhir. Semua yang engkau butuhkan untuk melayani Tuhan secara lengkap, baik itu kesehatan fisik, kesehatan mental, kesehatan roh, keuangan, semuanya sekarang juga terima itu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau tidak akan kekurangan lagi. Engkau tidak akan berhutang lagi. Orang-orang yang berkata bahwa impianmu tidak akan tercapai, mereka yang akan jadi saksi bagaimana Tuhan sendiri yang membuat setiap impianmu tercapai. Bahkan lebih dan lebih lagi. Engkau akan mencapai puncak dan engkau bisa finish well, finish strong, mencapai garis finish dengan baik, mencapai garis finish dengan kuat, dan engkau akan melayani Tuhan seumur hidupmu. Tuhan akan terus memberkati engkau. Dia akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Demikianlah akan terjadi
seperti yang sudah kita deklarasikan dalam nama Tuhan Yesus. Semuanya serukan haleluya. Menyenangkanku. Mari lambai-lambaikan dua tangan. Katakan menyukakanku. Terbakar oleh api cintamu. Haleluya. Lihat Tuhan hati setiap umat-Mu. Lihat kedalaman hati kami. Kami rindu menyukakan, menyenangkan hati-Mu. Mari kita katakan, sekalipun dagingku, hatiku, dagingku, hatimu, habis lenyap gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Sekali lagi, sekalipun, sekalipun dagingku, hatiku, habis lenyap gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Mari semuanya, yang terakhir katakan menyenangkanku, menyenangkanku, menyukakanku, terbakar oleh api cintamu. Menyenangkanku, menyukakanku. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Oh Yesusku, bawaku dekat di hatimu. Haleluya. Sungguh ini kerinduan hati kami Tuhan. Hati kami rindu dekat dengan hati-Mu. Lihat hati jemaat-Mu. Hati jemaat-Mu ini cinta Tuhannya. Bukan sekedar berkatnya. Tapi pribadi Tuhannya. Kerinduan jemaat-Mu di tempat ini. Menyenangkan Tuhan. Menyukakan Tuhan. Melayani Tuhan. Dengan segenap apa yang ada dalam hidup kami. Pakai tenaga kami. Pakai jabatan kami. Pakai mobil motor kami. Pakai keluarga kami. Untuk melayani Tuhan. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Lihat hati yang seperti itu Tuhan. Dan biarlah seperti Daud. Kemurahan-Mu membuat dia besar. Demikian pula kemurahan-Mu membuat jemaat ini besar. Amin. Membuat umat-Mu setiap pribadi di tempat ini jadi besar. Angkat dua tanganmu saudaraku dan aminkan berkat Tuhan ini. Diberkatilah saudara oleh Tuhan. Amin.
Diberkatilah keluargamu oleh Tuhan. Diberkatilah studi dan pekerjaanmu oleh Tuhan. Diberkatilah kesehatan dan masa depanmu oleh Tuhan. Diberkatilah pertumbuhan rohani serta pelayananmu oleh Tuhan. Kiranya engkau diberkati dan jadi berkat. Sehingga banyak orang diberkati melalui hidupmu. Dan jiwa-jiwa diselamatkan. Keluarga dan teman-temanmu dipertobatkan. Dalam anugerah Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, dan persekutuan dalam Roh Kudus sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan amin.